Saya jajan jen mamancung ya kok. Kipas pahetong afro. Faro. Pasetong. Ketua kelas abah sih cuma kema cacaan pemancing. Izam, dina Izam ya Izam. Inggil, abah saya Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Adik-adik sekalian dan kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan lagi untuk bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, fardhatun ala kulli muslim. Kemudian yang kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah beliau, dan semoga kita juga termasuk di dalamnya. Nah, pada malam ini kita tidak akan melanjutkan pembahasan kita di Sirah Nabawi, sudah selesai. Kemudian sampai di Sirah Sahabat atau sejarahnya sahabat, itu tepatnya kita sudah berada di masa pemerintahannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka itu tidak akan kita lanjutkan sementara. Pada malam ini kita akan membahas tentang sejarah dan seluk-beluk atau perjalanan bangsa Yahudi. Oke, kita akan membahas seluk-beluk dan perjalanannya bangsa Yahudi. Kenapa ini penting? Dikarenakan yang terjadi di dunia saat ini adalah dominasi Yahudi. Maka itu yang akan kita bahas dari awal sejarahnya. Kita masuk di tahun sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi. Cuan lah tunjuk kian, tunjuk cuan. Tenang kian, dengarkan boleh ngerti cuan. He tak tahu tanya, wajib tanya kan ya, boleh paham ya. Cek kelah-kelahan, cek kerja yagil. Cuan tanya tak tahu. Kita masuk di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini anak-anak, beliau itu awalnya tinggal di tanah kelahiran beliau, yaitu di daerah Babilonia, yang dipimpin oleh raja namanya Namrud. Sakit kan sakit. Lena nah yang menghambat bila acer, nah yang mana yang babit nama-nama nah, markana. Nah yang babit abit nah caca, kerja. Dina dia jauh. Dina jauh. Malam lemas lebih lesorokan nak kelak nyengir. Dina tojo. Mancing. Dina lebat ya. Baju. Aja boleh. Op, ambu lanjut. Ambu lanjut. Op. Oke. Cuan hikmah kerja, aku sorokom ke helgan di luar macam ganggu kan oleh masuk materi na gan. Mau bekto pelana.
Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini hidup di negara atau tempat kelahiran beliau namanya Babilonia. Setelah itu ketika beliau berhasil mengalahkan Raja Namrud, beliau itu disuruh hijrah oleh Allah ke suatu tempat, namanya tempat itu adalah Tanah Syam atau Palestina lebih tepatnya. Daerahnya mana daerah Syam. Di daerah Syam namanya tempat, di tempat itu khusus namanya Palestina. Hijrahlah beliau ke sana pada saat itu, maka beliau menikah dengan seorang wanita namanya Siti Saroh. Ketika beliau menikah dengan Siti Saroh, tak ada orang polek di atas muka bumi yang beriman kecuali Nabi Ibrahim dan Siti Saroh. Tak ada satunya kecuali beliau dan istri beliau. Selanjutnya beliau pada saat itu melakukan perjalanan ke daerah Afrika bersama istri beliau. Akhirnya di sana beliau itu ditangkap oleh pemimpin yang ada di sana di Mesir. Raja ini di zaman itu anak-anak punya kebiasaan mencari perempuan-perempuan cantik pada masanya. Untuk apa? Dijadikan istri sama raja. Nah, Siti Sarohna secara fisik beliau itu cantik. Maka pada saat itu ditangkaplah Siti Saroh, kemudian ditaruh di istananya, dipenjara sama Nabi Ibrahim. Ketika Siti Saroh hendak disentuh, maka tidak bisa. Maka kemudian kata raja tadi, Fir'aun ya, untuk gelar raja Mesir Fir'aun, yang mana benih Fir'aun ibn Nabi Musa. Maka ketika hendak disentuh sama raja, maka tidak bisa. Maka kemudian raja minta ampun, ampunlah sapurana landelah tak amar apa aku. Maka didoakan sama Siti Saroh, ya Allah patah doakan, pambuakan kaku nge-freeze langsung ngelek kan anak. Maka ambu. Porong lah tegeng boleh, tegi apa boleh. Nge-freeze boleh. Aduh, sapurana ndak aku tobat lah aku ambu doa ke Allah nakau, ke Tuhan nakau. Ambu boleh. Porong lah ambu nyele apa boleh tegi ya. Tak bisa. Akhirnya pada saat itu, atau enggak lah mungkin janji lah aku please lah, ambual aku taubat. Akhirnya berdoalah Siti Saroh untuk ketiga kalinya. Akhirnya pada saat itu anak-anak dipanggil pengawalnya, marakan aku kapi. Kau bening ibu aku seorang perempuan, tapi ibu aku setan yang berbentuk perempuan. Sorongan ledina cepet. Cek badadina bahaya na perempuan na. Nah, supaya Nabi Ibrahim tak sedih pada saat itu, maka diberikanlah hadiah seorang pembantu atau hamba sahaya. Hamba sahaya itu namanya siapa? Siti Hajar. Itu sejarahnya. Oke, singkat cerita, ini tak bahasa Bani Israel atau Yahudi cuan. Pulanglah ke Palestina, maka hiduplah mereka bahagia, tapi satu, tidak diberikan keturunan. Akhirnya apa? Beliau itu dengan permintaan hati dari Siti Saroh, karena melihat Nabi Ibrahim kasihan tidak kunjung diberikan keturunan, awalnya sudah rela, maka disuruh menikahi Siti Hajar. Pas ketika menikah, selang beberapa tahun langsung punya anak. Anaknya namanya Ismail. Kayak nggak kita selor. Ismail namanya, Ismail alaihissalam. Nah, setelah punya anak Nabi Ismail, ngabese Nabi Siti Hajar ini menimang Ismail, maka sebagai wanita fitrahnya Siti Saroh itu terjadi cemburu, jealous melihat Siti Saroh dan Ibrahim senang nang ibu bayi aku dina kora-kora ngebesakan duh sakit ate. Maka terjadi rasa cemburu. Rasa cemburu itu semakin menjadi-jadi. Nah, kemudian gara-gara itu, maka Allah memerintahkan Siti Saroh untuk dipindah sahabat dia, tapi pindah ke tempat yang baru. Bi ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Pindah ke suatu tempat di mana tidak ada tumbuh satu pun tanaman di situ, namanya adalah tanah haram. Di situ dia nanti disuruh membangun namanya Makkah. Ka'bah. Tempatnya di kota Mekah, masjidnya namanya Masjidil Haram. Kayak ngair ya. Jadi Siti Saroh bin Ismail bekanje. Kemudian
Setelah beberapa periode, maka Nabi Ibrahim kedatangan malaikat. Kayaknya kronologinya ya, oleh paham ya, ini semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Kisah ini diambil di dalam Al-Quran, di surat Ad-Dariyat, di surat Al-Baqarah, di surat Al-Isra, ini lengkap kisahnya. Pada saat itu ketika sampai di rumahnya, maka mengabarkan tentang azabnya kaum Nabi Lut, sambil mengabarkan tentang kelahiran putra dari Siti Sarah. Namanya adalah Ishaq. Siapanya mana? Ishaq. Kayak cek taselor. Ya, itu kisahnya tak salah di dalam surat Ad-Dariyat. Faqarabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ketika dua malaikat tamu ini datang diberi makanan sama Nabi Ibrahim sama Siti Sarah, tak ngakan. Qala ala ta'kulun. Tak ngakan padahal makanannya enak-enak. Tuking nasa apa embi. Kenapa tidak dimakan? Fa'ujasa minhum khifa, maka takut langsung Siti Sarah. Apa mata ngakan nah? Ya takut. Ternyata itu malaikat. Maka kemudian ketika dikabarkan tentang Ishak, ya fasaqat wajahaha wa qalat ajuzun hakim, maka ditepuk kepalanya. Aduh, masa aku tua-tuangan Nabi Sandiana sih? Ya, sudah tua renta sini dari saking bahagianya tak kerjet, langsung akencak seneng. Itu Siti Sarah. Maka beliau diberikan Ishak itu, melahirkan Ishak di usia yang sudah senja, usia sudah di atas 70 tahun. Cewek-cewek baik dengarkan oleh tahu. Oke. Nabi Ibrahim atas, Siti Sarah Ismail, Siti Hajar Ishaq. Oke, aslinya beda istri yang ketiga, tapi tak usah perlu tahu, nah soalnya tidak ada maksudnya sejarahnya tidak begitu penting, cukup naik atau yang kedua. Oke, Ishaq ini nanti punya anak-anak banyak. Salah satu putra beliau namanya adalah Ya'qub. Kayaknya silsilah nasabnya Ibrahim, Siti Sarah, Ishaq, Ya'qub. Oke. Ya'qub ini anak-anak siapa di HP? Aku tak apal kayaknya mana, butuh muka anu coba buka Google tak apal kayaknya mana. Ishaq ini nanti punya istri 4. Dengarkan malah tahu. Nabi Ishaq ini maaf, tak salah anak kelan. Tak fokus aku aja. Sud. Nabi Ya'qub ini nanti punya istri 4. Ya, punya istri 4. Dari total bini nahem pampana, manyan di anaknya 12 biki. Siapa cabai dengarkan. 12 orang inilah yang disebut dengan anak keturunan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub kampungna menurut bahasa Ibrani Bani Ya'qub bahasa Arab, tapi dikenal dengan Israel. Nah, artinya orang yang beribadah di malam hari. Maka Nabi Ya'qub itu sama dengan Nabi Israel. Anak-anaknya dikocak Bani Israel. Itu dia Bani Israel. Kayaknya asal muasalna. Dengarkan mulai pahami ya. Dari 4 istrinya Ina, anak-anak namanya anak. Bede bini nanya mana Lea anak nanya mana Lawi. Lah astagfirullahaladzim. Makan aku butuh HP, aku tak tahu apa nyaman aneh-aneh. Bode Lawi, bode Zebalon, busal punya mana tak tahu kok. Nyama Ibrani. Tapi ada salah satu istri beliau, dia anak 2 cuman. Caca-cacu. Isiran langsung nak kerja. Live. Contoh Alina hikmah kerja kabel. Bode Lawi nyaman anak. Kau ngecek lah di Google nama anak-anak Nabi Ya'qub, kota bernama Bani Israel sapaan, pasti berdelawi di situ. Nah, beda hetong binina, di 2 anak sataretan, namanya yang pertama adalah Yusuf, yang kedua Benjamin. Intina total 12. Oke? Dengarkan. Gara-gara kemudian Nabi Ya'qub seakan-akan ta'atil, polana lebih sayang kepada Benjamin dan Yusuf. Ini menurut saudara-saudaranya, maka timbul rasa dengki. Tetapi sifat dengki dan iri itu sudah ada sejak zaman dulu.
Faiz Yaklan. Dengerakan. Nah cek gan membudaya kerja gan langsung alih gan. Sana menghambat kancana tak kerja. Jadi sifat manusia tak senang ke orang lain, kemudian ada rasa dengki, tidak suka, itu sudah ada sejak zaman dulu. Tak kira elang sampai hari kiamat. Kalau mau kita taruh lagi ke zaman yang lebih awal, itu astaghfirullahaladzim. Lalakian kan hijau kan? Jangan mengabas kana. Kalau kita tarik ke zaman dulu, itu juga terjadi di zaman ketika Nabi Adam berada di jannah, berada di surga. Rasa tidak suka itu ada dari iblis. Kemudian rasa tidak suka itu ada dari Qabil kepada Habil. Kenapa? Apa? Itu sudah orang tua anak sudah tolesna, sudah fitrahnya manusia begitu ya. Makanya sifat begitu memang selalu ada di setiap zaman. Termasuk yang terjadi kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Bani Israel itu anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Gara-gara tidak suka kemudian dimanipulasilah kejadian itu, sampai kemudian singkat cerita, kemudian Nabi Yusuf diceburkan ke dalam sumur, kemudian dikocak-dikakan serigala, kamu sudah tahu kisahnya, kemudian dijual ke pasar. Mari pasar dijual boleh ke pasar sampai nyampe di pasar Mesir. Ketika sampai di pasar Mesir, maka diangkat oleh raja pada saat itu untuk menjadi anak angkatnya. Singkat cerita, maka terjadilah peristiwa mimpi itu. Oke, kayak ngae. Ini Bani Israel posisinya berada di Palestina. Dengerakan. Posisinya berada di Palestina. Dekik nana, kau kudu tahu dekik pindah-pindah Bani Israel, pindah-pindah tempatnya. Pahami. Sampai di sini paham? Oke. Kemudian terjadilah mimpi raja. Amempe melihat 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 sapi yang kurus-kurus. Amempe 7 gandum yang gemuk-gemuk dimakan 7 gandum yang kurus-kurus. Cek keluar. 7. Cek keluar 7. 7 kapi. Pun tak tahu cuman kotanya dia lah kuampuk jalanan naik pedang naga busban naik. Oke. Delan naik. Pancing. Helai SMA nyontoi ya tak tepat. Mancing. Mun benih berkenah kerja. Iya mau cacang. Nggak bisa ngapi. Oke, mulai paham. Lanjut. Oke. Kemudian gara-gara kejadian itu terjadilah mimpi itu kemudian ditafsirkan sama Nabi Yusuf. Singkat saja ceritanya. Nah, aku tak fokus di tapi fokus nanti di Bani Israel dan Yahudi. Gara-gara kejadian itu paceklik itu sampai di Palestina, anak-anak. Gara-gara kejadian itu nyarelah kemudian taretan Nabi Yusuf nakapi ke kanan sampai ke kerajaannya Nabi Yusuf. Sampai ke sana, tahu Nabi Yusuf cara taretan tapi taretan tak kenal ke Nabi Yusuf. Kemudian kata Nabi Yusuf, aku tak ambra kau ke kanan mun tak kau ben bapak nak kau ben taretan nak kau setong heta ekebe, yaitu Benyamin sama Nabi Yakub. Maka setelah lobi-lobi, maka dibawalah saudaranya pindah ke Mesir. Nah, pada saat itu Nabi Yakub bersama orang di kampungnya itu jumlahnya ketika masuk Mesir sekitar 70 orang. Akapit tongpolo ngale kapi tak ditengkel sakali Palestina ya, sampai kemudian pindah ke Mesir. Setelah hidup di Mesir pada saat itu, maka kemudian mereka hidup di sana dengan bahagia. Ketika Nabi Yusuf wafat, disitulah mulai terjadi gejolak di kalangan anak keturunannya Nabi Yakub atau Bani Israel. Apa gejolaknya? Maka Bani Israel tak eka senengi di orang Mesir asli. Suku Mesir asli namanya suku Kipti. Suku Kipti inilah yang nanti berkuasa selepas wafatnya Nabi Yusuf. Sampai kemudian di zamannya Fir'aun, setelah ratusan tahun, kan hajun banyak lah anak putuna, sampai 5 generasi berada di
Mesir. Teti ingkat nadelan di anak nan di anak di anak, 5 anak potong. Oke, anggap setang orang habita kali 5 harapa, 6 kali 5. Harapa. 3 abad berarti. Jadi ratusan tahun. Setelah di sana, selama berabad-abad itu, sampailah di kekuasaan suatu raja, namanya tak tahu, tapi julukannya Fir'aun, di zamannya Nabi Musa. Kini Bani Israel berada di mana kian posisinya? Di Mesir. Mesir bentana Arab terpisah oleh apa? Lautan. Lautnya namanya Laut Merah. Buka peta. Oke, paham? Pahami sampai sini anak-anak, mulai paham. Oke, lanjut. Entos. Setelah itu, mereka di zamannya Fir'aun sangat dolim kepada Bani Israel sampai diperbudak, dijajah di Mesir, Saroboe. Oke, dijajah. Pada saat itu kemudian di suatu malam Fir'aun mimpi melihat kerajaannya dihancurkan oleh seorang laki-laki. Laki-laki narobe akon Bani Israel. Mak bisa marah suku Kiptina, kolekna, coklat atau beceleng, petem jangan jajagangian. Afrika kan? Iya kan? Paling ganteng lah coklat modelnya, paling bagus nah. Hengat corek kerajaan di dalam mimpina ganteng, pote. Jelas pote benih orang Kipti, tapi Bani Israel. Maka setelah itu dia itu memerintahkan untuk membunuh semua anak keturunan Bani Israel selama 1 tahun penuh. Nah, Nabi Musa lahir di tahun itu. Ketika Nabi Musa dilahirkan, Nabi Musa dikebek kuah di Mekna. Maka pada saat itu Mekna tandi pilihan dimasukkan ke dalam keranjang, diperanyuk, ditemu sama orang kerajaan, dikebek ke istana. Setelah dikebek ke istana, Fir'aun ngetahui, aduh pateh. Bani Israel nah, lain kolek-kolekan lah, ya. Kolek-kolekan nah. Maka cak Nabi Nina acek lah mas. Kita yang jadi anak. Mun sampai emas tak gelem kan berarti tak sayang ke kita. Akhirnya di situ anak ternyata sejahat-jahatnya Fir'aun ditaklukkan oleh istrinya. Ketika deki sehebat apapun bisa takluk ke binina. Takut. Termasuk Fir'aun itu yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum, itu yang tempat-tempakeun anak-anak memati anak-anak Fir'aun. Iya, keras tapi sama istrinya luluh lantai campur rayu-rayu sama binina. Sekelas Fir'aun apa boleh sekelas Algan. Habis. Pahebate lah mau hampir dirayu sama binina, akhirnya luluh tako anak-anak. Mas kita kala bintang 5 di jenderal ya. Oke, kita lanjut. Akhirnya setelah besar dewasa, ternyata cakna pepatah rea Fir'aun bagaikan memelihara singa. Saya bakal ngakan abekna, tak tahu cek na ya bakal lah tadi dalam mimpi area. Pada suatu ketika akhirnya setelah dewasa mulailah terjadi Nabi Musa mulai berseberangan dengan Fir'aun. Secara pemikiran berseberangan, secara pemahaman berseberangan. Karena apa? Fir'aun sampai pada titik dia mengaku sebagai Tuhan. Di ayatnya di juz 30. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Faqala ana rabbukumul a'la. Cana Allah Musa antara juga ke Fir'aun togol untuk melampaui batas sampai pada ngucap aku adalah Allah yang paling tinggi. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Rabbukumul a'la. Setelah itu maka kemudian di situ Nabi Musa mun tak salah di dalam Al-Qur'an dijelaskan banyak mukjizatnya. Ada yang mengatakan sampai 9 mukjizat diberikan. Bisa mendatang badai, bisa mendatang kodok, bisa mendatang belang. Pada saat itu Nabi Musa mendatangkan belalang sampai mati ke tanaman rakyat Fir'aun, Bani Israel ndina. Romana pul ben kata muka kali kalau anak kawasan patah kata langsung tidak mana. Muka alip langsung kata masuk. Itu betul di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Injil kisahnya lengkap anak. Tapi Perjanjian Lama tentang kisahnya Nabi Musa. Oke, kita lanjut. Setelah lama kelamaan tak nemu solusi ya. Nabi Musa ketika itu membunuh salah satu suku Kipti tidak sengaja. Dua orang akalai kemudian dilerai sama Nabi Musa, tapi orangnya tak gelem membuah, hendak dipukul Nabi Musa. Mau lembu, mati langsung.
Kenapa Nabi Musa itu kekuatannya kuatan anak seperti 10 pria. Tapi mau nak kerja aman Nabi Musa, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung matinya kalian. Ya. Lanjut. Beliau kemudian hijrah buruh sampai di suatu tempat namanya Madian. Kemudian beliau menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Beliau menjadi muridnya Nabi Syuaib. Di situ kemudian setelah itu beliau diangkat menjadi nabi, dapat wahyu. Oke, singkat cerita, mak lengkap-lengkap ya, ini kan napakah Yahudi. Ketika itu nak berdiri di Mesir, posisinya kayak anak-anak. Antosian tak kondusif, caca. Nah, lanjut. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel pindah dari Mesir, nyebrang entar ke Arab. Setelah itu berangkatlah Nabi Musa di waktu tengah malam, para subuh pertengahan malam, sepertiga malam. Tak tahu tiba-tiba tole-tolena Fir'aun jaga, tak ada lah kapi kampung Bani Israel sepi. Jangan main holpen. Dikejar. Pada saat itu sampai Nabi Musa di dekat lautan. Nabi Musa pada saat itu punya murid atau teman setia. Punya 2 anak aslina. Yang pertama adik beliau namanya Harun, yang kedua ayah kayaknya mana? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun muridnya Nabi Musa. Beliau nanti mengantarkan Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Namanya Yusha bin Nun. Kayaknya. Lanjut. Deki Yusha bin Nun bakal melanjutkan Nabi Musa ketika beliau wafat. Oke, singkat cerita terjadi pembelahan lautan itu, ya. Tak usah cerita, larang sudah kau tahu ceritanya. Aku tak fokus dia. Asmi, jagilan Asmi. Cuman ku soal tak tahu kau beke aku marana. Oke, rakan ya. Nah, apa? Setelah berhasil Allah selamatkan, ya. Kemudian Firaun tenggelam. Maka pada saat itu Bani Israel kalumpuran anak-anak dibawa jalan-jalan sama Nabi Musa. Dinala mulai sifatnya kelihatan Bani Israel itu. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Oke, sebelum kita lanjut. Lanjut. Pertanyaan. Saya membingungkan orang. Kau kutu tahu macet taling lompole. Antosian. Faiz nang alenya viral. Faiz, boleh kelak siapa kelak-kelakan? Kau di telur teh, mata pak sandal, telur, mata pak sandal. Oke, dengarkan. Di dalam Al-Quran Allah menyebut 2. Dengarkan mulai ngerti. Mau tanya itu ni kuruna atau borang tanya aku tahu muridna aku jawab. Allah kadang nyebut Bani Israel, kadang nyebut Yahudi. Beda pitena anak-anak dengarkan nih. Mon Bani Israel rea dengarkan. Lek. Mon Bani Israel rea Dela mata pak sandal. Keluar. Mata pak sandal. Saya ulangi. Nggak bisa ngerti. Banyak yang tak bisa membedakan emak Yahudi, emak Bani Israel. Kayaknya aku jawab apa? Mon Bani Israel rea anak Nabi Yakub, COD di cuman Nabi Yakub. Zaman setelahnya, zamannya Nabi Musa. Bani Israel. Deki Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, Nabi Musa digantikan sama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun mengangkat hakim-hakim 12 biki sebagai wakil dari Bani Israel kan beda 12 biki. Kemudian Bani Israel ngocak ke Yusha bin Nun, aku tak omes ke kau. Aku pusen ke kau. Aku terus raja Bani terus nabi raja. Maka datanglah kemudian, aku terus raja. Maka diangkatlah kemudian di tengah-tengah Bani Israel masuk di fase selanjutnya, fasenya raja-raja. Raja pertamanya mereka adalah Raja Talut. Dengarkan nih, Raja Talut.
Pernah dengar Raja Talut? Aprang bernamanya musuhnya mana Jalut. Deki di Raja Talut na beden anak Dumi melawan Jalut. Nama anak itu adalah Daud. Caklaan. Cuman tak ngerti kok tanya ya kok. Saya ulangi. Kau kan tanya fitnah Bani Israel ben Yahudi, naik fitnah dina deki cuan. Ketika di masanya Daud itu masih Bani Israel. Deki Daud teriak diangkat jadi nabi. Asalnya begini, Bani Israel yang awalnya minta raja tak seneng kata Lut. Apa nama raja mana? Raja miskin nah. Aku tak tahu, aku minta raja kuat. Bani Maria, Daud diangkat menjadi raja. Maka minta boleh Bani Israel. Aku tak tahu mana. Aku tahu nabi, raja, sakti bisa mimpin aku, bisa cacabun hewan, bisa ngapur, bisa ngamapoi. Raja aku. Deki anaknya Sulaiman. Daud dia anaknya mana Sulaiman. Itu masih Bani Israel kian. Kapan mulai dia pecah? Ketika Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman nanti punya putra, berbeda orang boleh di kalangan Bani Israel, nak perang saudara. Sehingga pecahlah Bani Israel menjadi 12 kerajaan. 12 kerajaan, nah berperang, ditaklukkan suku-suku lain, kerajaan lain, sampai karya kedua. Kerajaannya Benjamin dan kerajaannya Yehuda. Nah, sampai kemudian tersisa Yehuda. Yehuda nalah yang kemudian dia itu menjadi kerajaan yang terakhir dan disebut dengan Yahudi. Pahami, kian pahami. Nah, Yahudina lah, kerajaan Yahudina, dia nanti dikeluarkan dari Palestina sama kerajaan Romawi. Deki amusumannya nana, amusuh Bukhtanasor, Nebukadnezar, diperangi sama Romawi. Salbut lentina tetimanya kerajaan sampai dia kena acelan-celanan karena kera diusir, diperbudak dia sampai nanti dia nyampe di kota Madinah di zamannya Rasulullah. Nah, jadi istilah Yahudina ada setelah beruntuhnya kerajaan Bani Israel, tersisa Yehuda. Nanti Yehuda itu lama kelamaan disebut dengan Yahudi. Apa kesimpulannya? Mun Yahudi rea pasti Bani Israel, mun Bani Israel belum tentu Yahudi. Paham aja kau? Buka otak lagi, pikir. Yahudi rea pasti Bani Israel, tapi Bani Israel belum tentu Yahudi. Kenapa? Yahudi itu anak potona Yahuda. Maka kemudian yang Allah sebutkan biasanya di dalam Al-Quran menyebut Bani Israel, pasti Bani Israel di zamannya Nabi Musa, di zamannya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Menyebut Yahudi, nyinggung Yahudi di zamannya Rasulullah. Dan ingat, ingat di Allah di dalam Al-Quran, mana jangan Allah di Al-Quran ini. Dengarkan. Mon Yahudi kene ambut memerangi Islam, berarti Al-Quran tak salah menyampaikan. Artinya apa? Tak kira salah. Pasti sampai kiamat tak kira ambu, tak senang ke kita. Apa dalilnya? Semato aku surah apalah kento. La tajidanna. Kamu pasti akan menemukan asyad dan nas, orang yang paling sadis, yang paling dahsyat, yang paling keras terhadap manusia. Adawatal, permusuhannya lilladina amanu, kepada kita orang-orang beriman, al-yahuda walladina asyraku, orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Itu sudah firmannya Allah. Jadi karakternya Yahudi itu pasti memusuhi kita sebagai orang beriman. Dan mereka memusuhi orang-orang saat ini di Palestina atas dasar keyakinan mereka. Lanjut dari tanah. Nabi Musa berhasil menyelamatkan Bani Israel. Boleh. Kacamana Bani Israel. Tinggal 5 menit lagi. Tujuk. Ngabiskan agapi. Aku tak terung murid, aku tak tahu apa. Setidaknya aku tundi pengetahuan. Mak tak kembang diputu-putui. Saya berde luar masuk palekas. Monta istorong mata pak sandal. Acok nolongi. Oke, kita lanjut. Cuan aku soalan. Siap lah, Caca.
Oke. Ketika berhasil diselamatkan sama Nabi Musa, cakna Bani Israel kelomporan, maka Nabi Musa mendatangkan makanan dari langit. Cakna Bani Israel petang Nabi Musa, maka Nabi Musa mengeluarkan tangannya, langsung teraknya kalian. Mujizatnya beliau sangat banyak. Junginum Nabi Musa memukulkan tongkatnya, muncul 12 mata air. Nah, pada saat itulah kemudian Bani Israel ayat awal asal muasalna. Kan memang mereka orang Palestina kan asal muasalna kan. Nabi Yakub kan aslinya nenek moyangnya ada di sana. Tapi sifatnya sudah mulai kelihatan Bani Israel di situ. Mana? Cakna Nabi Musa, "Hei Bani Israel, kau diperintahkan untuk masuk ke itu tempat itu, Baitul Maqdis, untuk hidup di sana." Maka pada saat itu ketika berjalan mau ke sana, Bani Israel ngataui orang yang berhala. Maka cakna Bani Israel, Nabi Musa, "Kau nak kebicuki ya Tuhan nak konto orang-orang banyak bisa nyempe." Cakna Bani Israel. Tapi Nabi Musa seorang kebi berhala, mau oleh nyempe cakna konto orang-orang ketepatan pada saat itu ada nyembah berhala orang ajar anak-anak. Ketika mau masuk, di situ kemudian diperintahkan sama Nabi Musa, masuk kato kau kepada tanah yang dijanjikan itu. Mana cakna Bani Israel jawabannya? Qalu inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Aku tak kira masuk ke dalam, muntah orang ke dalam keluar, muntah orang ke dalam keluar, buruk kemasukan. Kurang ajar anak-anak. Kemudian ada dua orang, qala rajulani minal ladina yakhafuna an amallahu alaihimul bab. Di surat itu, di surat juz apa? Juz 6, enggak salah. Itu Yusha bin Nun sama temannya, karena Yusha bin Nun, "Mereka kita diperintah untuk berjihad, berperang melawan mereka. Karena apa? Tanah itu dijanjikan untuk kita." Maka Bani Israel pikir anak-anak, kemudian muncul bahasa begini. Qalu inna lan nadkhulaha abada. Musa, aku ndak tak masuk akad tuh ke Palestina selamanya. Mama terus cakna Nabi Musa, "Fadhhab anta wa rabbuka." Mana bae kau mangkat kata ben Allah kedua, kau kan sakti. Allah kan hebat kepada saktena. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kedua kau perang melawan to orang-orang itu yang menguasai Palestina. Innaha huna qaidun, aku nanti leto tuju adin namun kau menang pura kata kurang ajar anak. Maka pada saat itu Allah haramkan tanah Palestina sampai 40 tahun kepada Bani Israel. Tak bisa masuk lah, diasingkan sampai 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun Esra masuk area ke tanah suci ke Baitul Maqdis. Esra nunduk di Allah, surah manna nunduk. Surah manna sebagai bentuk penghormatan. Surah manna masuk ke dalam. Tahu mama Bani Israel masuk awan naik. Astagfirullah. Betul. Kurang ajar lah kan. Tapi surah masuk dengan membungkuk, burai nih pakai adik masuk. Astagfirullah, betul sejarahnya begitu. Itu kurang ajar anak-anak. Makanya kau mau orang demes tak kena ngatur, persis lah Bani Israel sifatnya. Oke. Setelah sampai di sana, maka Nabi Musa wafat. Abid lah ya mak singkat ya, mau abid tanpa para aden. Nabi Musa wafat digantikan sama Harun. Harun wafat digantikan sama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun membagi Bani Israel menjadi 12 hakim, beda hakim-hakim. Itu adalah gubernur lah kekuasaan. Setelah Yusha bin Nun wafat, muncul Raja Talut. Setelah Raja Talut digantikan sama Daud alaihissalam. Bani Israel lakian. Setelah Daud wafat, digantikan sama Nabi Sulaiman. Di Nabi Sulaiman inilah puncak kejayaan Bani Israel. Membangun istana atau kerajaan namanya Haikal Sulaiman. Dimma Haikal Sulaiman ya, persis di tempatnya Masjidil Aqsa itu. Oke. Setelah Nabi Sulaiman wafat, maka pecahlah Bani Israel sampai jadi kerajaan-kerajaan, dikalahkan oleh Bukhtanasor, Nebukadnezar, kemudian dikalahkan oleh raja-raja Romawi, sampai hancur Haikal Sulaiman kare hatokil. Sauncit karean kare tembok nah telik itu ada sampai sekarang. Maka tembok itu namanya tembok ratapan. Teti saben tahun kan nyoba orang Yahudi entar nangis. Kan jika tembok ratapan berjanji akan membangun kembali Haikal Sulaiman. Oke. Setelah itu kan perang saudara kan Nabi Sulaiman kan, pecah kan.
sampai hancur semua kerajaannya, tersisa kerajaannya Yehuda. Yehuda inilah yang eksis sampai hari ini. Bede sampai kini. Di zamannya Rasulullah, dia kemudian di Madinah, kalau suku berkhianat sama Nabi. Mak singkat-singkat ya, minggu datang mak ulang boleh. Boleh jelas. Setelah berkhianat, pindahlah kena-kena. Mereka setelah itu tak napak boleh lah ke Palestina. Pak, apa mak tak ke Palestina boleh? Karena Palestina pada saat itu dikuasai sama siapa? Kerajaan Romawi. Ketika kapan orang Yahudi berada di Palestina? Setelah hancurnya Haikal Sulaiman dikalahkan oleh Romawi. Setelah itulah tak ada lah Bani Israel, tersisa Yahudi. Yahudi itu pun setelah itu nyebar ke Eropa, menyebar ke Afrika, akabin ben orang lamanya, campur-campur lah. Akhirnya apa? Bodehe berentek, ubukna bodehe cenglang, bodehe macam-macam. Akhirnya tak asli lah Yahudina. Sudah melalui percampuran. Ketika datang benek ini di Gaza di Palestina toh sudah benih asli Yahudi sangku, namun secara biologis walapat menyakabil leben orang campuran. Ya leben orang kangen bode Malaysia, bode di bangun menikah kemudian melahirkan keturunan anak. Ya melahirkan anak. Jadi orang Yahudi itu sudah bukan asli dari Bani Israel. Hebat ini. Oke, nah paham. Romawi serepuk Palestina siapa kon? Siapa herepuk? Nabi Muhammad belum pada saat itu, di zaman beliau belum. Dekik di zamannya Umar bin Khattab. Siapa panglima perangnya? Khalid bin Walid. Setelah Abi dikuasai sama Islam, direbut boleh sama Roma, sama Romawi. Nanti direbut lagi sama Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai terakhir abad ke-20. Nah, di abad ke-20 inilah anak-anak setelah runtuhlah kekuasaan Islam, barulah mereka kembali ke sana. Orang Yahudi dibantu sama Inggris pada saat itu. Ketik yusin lah kan orang Yahudi dia, mana nanya orang Yahudi, ngalle kok kapi, cek nang dina, aku naruh mana kain aku, sampai lambek Nabi aku. Palangun marah anak jalan pikir. Sedangkan selama ratusan tahun, ribuan tahun tak pernah dia, iya. Alasan pernah lambek jana Nabi Yakub, dia ben nabi-nabi na Bani Israel. Lambena aku misalkan sabe somor lamben di Roma Ifira Romana. Tapi Romana aku di Ifira ya, bene aku Romana. Kaina aku sampai 70 kae. Di cumana Nabi Ibrahim. Ngalle kau Fira, nak kain aku dalam di cumana Nabi Ibrahim, na bener mana kau tak bisa Maria anak. Kenapa tidak bisa begitu? Tanah itu menjadi haknya umat Islam sejak zamannya Umar bin Khattab. Sedangkan orang Yahudi selama tak berdedia selama ribuan tahun. Jadi itu alasannya mereka kenapa sampai hari ini mereka menjajah orang-orang yang ada di sana. Karena apa? Menurut keyakinan agama mereka, teti benih kau cecek-ngocak, oh entah perang yang pola perempuan itu Yahudi alasannya merebut tanah itu atas dasar keyakinan mereka terhadap agama. Teti pokok selena Yahudi ratakan langsung, habisi semuanya, baik orang Islam ataupun orang Kristen. Kok tanya hitung-hitung, terus siapa tahu bidana Yahudi ben Bani Israel? Mau tahu berarti calon ulama besar mau tahu nak. Siapa tahu jelasakin. Yongcung, lelakian. Apa bidana Yahudi ben Bani Israel? Anak-anak, saya rekomendasikan baca buku. Banyak buku-buku menjelaskan Yahudi, tapi nah salah satunya yang mungkin bisa kalian baca namanya Gemperna. Beli di Tokopedia atau di Shopee ya. Baca ensiklopedia Yahudi. Baca buku nak cuma beli lain-lain beli buku, beli baca. Ya, benih promosi tahu tak kenal aku siapa nak yang cuma beli lah. Benih apa nak makna aku buku nak. Pokok beliau itu bagus penjelasannya tentang Yahudi di dalamnya, gerakan-gerakan Yahudi. Ya. Siapa tahu bidana Yahudi Bani Israel? Bang Abi, Fira tahu Afir? Tak kira, lalu mata salah.
Palang. Kucak tahu salah. Afro. Ayo Mumtazah jawab apa? Bani Yahudi pasti Bani Israel. Antos mun Yahudi pasti Israel. Terus? Mun Israel belum tentu Yahudi. Kenapa? Yahudi dari di mana dedekna? Anak keturunan siapa? Lawi. Anak-anak Nabi Yakub sekemah itu Yahudi. Yehuda itu kerajaannya Yehuda. Di zaman Nabi Sulaiman Yahudi apa Bani Israel? Henglong lah. Di zaman Nabi Sulaiman Yahudi apa Bani Israel? Bagus. Di zaman Nabi Musa Yahudi apa Bani Israel? Di zaman Rasulullah Yahudi apa Bani Israel? Bagus. Di zaman kerajaan si dikalahkan terakhir Hekara kedua Yahudi apa Bani Israel? Yahudi. Jadi 12 kerajaan ancur kapi Hekara kedua, cu dari Hekara dua Hekara heto. Ya. Jadi itu Yehuda, jadi Yahudi. Jadi sekarang Yahudi nah hebat anak-anak. Hebat. Sebagai agama, sebagai bangsa, sebagai negara. Nare tunya tak kira beda kona. Apa kau kemana? Yahudi. Bangsa nak kau apa? Yahudi. Negara nak kau apa? Yahudi. Coba kita. Suku nak apa kau? Kangian, Melayu. Ya kan? Indonesia. Agama nak apa? Islam. Bangsa nak apa? Indonesia. Coba Yahudi. Apa kau? Yahudi. Negara nak? Yahudi. Yahudi kapi, ya. Negara Israel Raya, negara Yahudi ya Israel. Itu hebatnya mereka sebagai bangsa, sebagai agama, sebagai negara. Oke, terakhir minggu datang kita lanjut ya. Tapi aku dengarkan sifatnya orang Yahudi. Yang pertama, kelebihan mereka, kelebihan catat kayak enak. Kelebihannya mereka cerdas. IQ-nya di atas rata-rata, pintar. Tak kira menang, pintar orang Yahudi, mereka pintar. Itu hebat. Kelebihannya itu. Kelemahannya mereka penakut. Mentalnya cupu. Meski otaknya cerdas, tapi mentalnya cupu, mental karopok. Apa Pak Aris buktena? Dari zamannya Bani Israel sampai sekarang tetap tak kira obar penakut terang. Pernah dengar cerita Yahudi perang dengan orang Islam? Tidak pernah. Tidak pernah dari zaman dulu. Mereka penakut. Maka di zamannya Rasulullah itu hanya dikepung saja kemudian menyerah burola mereka. Ya, jadi otaknya memang cerdas tapi mentalnya penakut. Kemudian sifatnya suka berkhianat. Itu paten, leka. Tak kira bisa ya buka lah. Yahudi itu pengkhianat. Tidak akan berubah sampai kapanpun. Tapi beda kayak orang Yahudi yang baik beda. Tapi yang baik itu didominasi oleh orang Yahudi yang berpemahaman jahat. Maria. Beda kayak baik-baik. Tapi yang sudah masuk pada Yahudi, yang masuk di politik, di gerakan itu sudah tidak bisa. Ya, jadi sudah auto. Berlaku ayat di Al-Quran. Coba baca ayatnya bareng-bareng. Tuh, 2, 3. La tajidanna asyaddan tanya na boleh labung maabit esa lalakian ajawab apa pitena Yahudi Bani Israel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti anak-anak ada satu fakta. Palestina tidak akan pernah bisa merdeka mun tak dibantu dari luar. Menurut sejarah Abesela, di mana orang Palestina bisa merdeka tidak mun tak ditaklukkan dari luar? Di zaman Umar apa orang Palestina yang makalah Romawi? Orang luar. Pasti orang luar tak kira bisa membebas tirai. Pasti orang luar. Pasti ditaklukkan untuk aku ngebesek koman dapat cowok rasanakan untuk ke situ. Ya, jadi belajar. Ya, aja males-males jangan sampai kalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu semangat belajar. Tak tahu ya pitanya pitana. Marah lah matiin bahet dong. Reza, apa kitabnya orang Yahudi? Lah, Mama, apa kitabnya Nabi Musa?